Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Dang Hua, Battle Trout Draven. Ayo langsung aja ke alurnya. 10 juta? Berapa banyak persen Yuan Qi yang Anda butuhkan untuk kartu VIP tingkat tertinggi di sini? Xiuyan membaca dengan berbisik kepada wanita itu. Hargai 1 miliar persen Yuan Qi dan Anda bisa menjadi VIP tertinggi dari lelang Viantin. Dibebaskan dari semua biaya penanganan. Tentu saja, dengan 100 juta, Anda bisa menjadi VIP emas hitam. Wanita itu menjawab Xiuyan sambil tersenyum. Xiuyan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan ramping wanita itu. Melihat pemandangan ini, kelinci Bingyun berdiri di antara Xiuyan dan wanita itu, menatap Xiuyan dengan dingin. Tak tahu malu. Tentu saja, kalimat ini diucapkan di dalam hati, tapi sudah disampaikan ke Xiuyan dengan matanya. Wanita itu menatap Xiuyan dengan heran, menggigit bibirnya, tetapi tidak meronta. Tetapi pada saat berikutnya, Xiuyan telah melepaskan pergelangan tangannya dan berkata dengan lembut, 1 miliar sen Yuan Qi telah dikirim ke cincin Anda. Dapatkah saya berpartisipasi dalam pelelangan tingkat tinggi ini sekarang? Di antara cincinnya, meskipun dia telah mengalami pengalaman yang tak terhitung jumlahnya, jarang ada tamu sombong seperti itu. Mata indah wanita itu langsung menciut. Kapan? Tentu saja, tuan tamu, tolong ikut saya ke meja. Saya akan segera pergi dan mengambil kartu VIP tertinggi untuk Anda segera. Tunggu sebentar. Apakah Anda menerima pil di sini? Menganggukkan kepalanya dengan berat, dia segera menilai identitas Xiuyan. Ahli alkimia. Di dunia yang bermasalah ini, banyak ada 2 jenis sumber daya manusia yang begitu melimpah. Salah satunya adalah alkemis, yang mengandalkan pil untuk dijual dengan harga tinggi. Wanita itu berpikir bahwa Xiuyan adalah yang pertama. Melihat mata Xiuyan yang hangat dan damai, dia benar-benar tidak dapat menghubungkannya dengan yang kedua. Tentu saja bisa. Aku punya ramuan di sini. Mari kita lihat berapa nilainya, kata Xiuyan dan langsung menyerahkan cincin kepada wanita itu. Ramuan ini tidak disempurnakan oleh Xiuyan, tetapi dikumpulkan oleh Xiuyan selama pertempuran. Semua jenis pil rumit tertinggal di cincin. Tanpa disadari, jumlahnya sudah mencapai level yang sangat tinggi. Meskipun wanita itu bukan seorang apoteker, sebagai salah satu anggota rumah lelang, dia telah melihat banyak hal. Setelah memeriksanya, dia mengetahuinya dilihat dari peralatan yang berisi ramuan. Lelang Viantin tidak ditulis oleh orang yang sama. Ini? Wanita itu sedikit terkejut. Tidak bisakah kamu... Xiuyan menatap wanita pelayan dan bertanya, kapan? Tentu saja. Wanita itu ragu-ragu dan ketika dia menatap Xiuyan lagi, matanya menjadi sedikit lebih terpesona. Dan ketika wanita itu hendak pergi lagi, Xiuyan tiba-tiba berkata lagi, tunggu sebentar, apakah rumah lelangmu masih menerima senjata? Xiuyan bertanya lagi. Wanita itu tercengang, dia mengangguk setelah jeda. Xiuyan mengangkat tangannya dan mengeluarkan cincin lain. Aku masih memiliki beberapa baju besi di sini, dan kualitasnya tidak buruk. Pada saat ini, wanita itu sudah memiliki 3 cincin di tangannya saat ini, dan dia memandang Xiuyan dengan heran, tetapi dia memeriksa cincinnya. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah tidak berharga, ada beberapa satu bagian nilainya sangat tinggi. Mata wanita itu berangsur-angsur menjadi serius. Hal-hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh seorang apoteker jika sekilas. Mereka dibunuh dan direnggut, karena beberapa di antaranya masih memiliki darah kering. Tetapi ketika wanita itu menatap Xiuyan, yang terakhir adalah menyeringai ketika dia tersenyum padanya. Setelah jeda, wanita itu sadar dan segera berjalan di depan untuk memimpin Xiuyan. Tuanku, tolong. Pelelangan akan segera dimulai dan saya akan mengatur barang-barang ini sesegera mungkin, kata wanita itu dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, dia tahu bahwa pria dengan senyum lembut di depannya
mungkin lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Xiaoyan mengangguk, sebagian besar tidak berguna. Akan lebih baik menggantinya dengan pelsen Yuanqi yang lebih praktis. Kamu bisa menerima orang mati ini dengan tenang. Kelinci Pingyun berkata tiba-tiba dari samping, dan wanita yang memimpin jalan tampak sedikit gemetar. Berapa banyak orang yang harus dibunuh untuk mengumpulkan begitu banyak? Kulit wanita itu sedikit berubah, meskipun dia telah bertemu banyak orang, masih sulit untuk menenangkan hatinya. Lagi pula, bagi sebagian orang, kebanyakan dari mereka menjalani kehidupan yang relatif stabil. Setidaknya di kota Ventin, sedikit yang membunuh. Setelah beberapa belokan dan menaiki tangga yang panjang, hiruk-pikuk perlahan memenuhi telinga Xiaoyan. Cahaya menembus dan bidang lelang besar muncul di depan mata Xiaoyan. Sangat besar dan perkasa, membawa setidaknya puluhan ribu orang. Ada beberapa tirai tipis yang digantung di rumah lelang untuk memastikan semua orang dapat melihat barang lelang dengan jelas, yang juga mengejutkan. Lelang Ventin melakukan pelelangan sepanjang waktu. Hanya begitu ada harta karun yang berat kualifikasinya akan dibatasi. Tuanku beruntung, saat ini ada 3 harta karun berat yang akan dilelang di final. Setelah wanita itu tenang, dia masih tersenyum untuk Xiaoyan. Memimpin Xiaoyan langsung ke atas bidang lelang. Ruang terpisah yang terbuat dari kristal transparan hanya dapat dinikmati oleh tamu yang paling terhormat. Gadis kecil itu baru saja mundur. Ketika pelelangan diperlukan, tekan saja kristal di atas meja dan seseorang akan terhubung dengan petugas lelang. Semua barang lelang akan dipilih terlebih dahulu untuk VIP tertinggi. Kata wanita itu, Xiaoyan mengangguk sedikit. Segera setelah wanita itu mundur, seseorang membawakan teh yang enak, dan 2 orang berdiri di belakang Xiaoyan menunggu perintah Xiaoyan kapan saja. Rasanya enak menjadi kaya. Xiaoyan tersenyum. Kelinci Pingyun memberi Xiaoyan tatapan putih. Xiaoyan minum teh dengan santai. Kelinci Pingyun tidak sabar melihat sekeliling. Begitu dia menoleh, dia melihat wajah tersenyum melambai ke arah mereka di sisi lain. Dan orang ini adalah Yonghe yang bahkan tidak bisa mengeluarkan 10.000 pilki asal ilahi sebelumnya. Tetapi pada saat ini, dia juga muncul di ruang VIP tertinggi. Mengapa pria malang ini berbicara terlalu banyak lagi? Kelinci Pingyun berhenti sejenak, lalu pura-pura tidak melihatnya, menoleh dengan ekspresi cemberut dan mengabaikan orang ini. Ini masih 2 poin lebih buruk darimu, kata Xiaoyan sambil menyeruput tehnya. Tentu saja, kelinci ini telah lama menjadi tamu tertinggi di pelelangan Ventin, kata Kelinci Pingyun dengan bangga. Maksudku, terlalu banyak bicara, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Omong kosong, permaisuri tidak pernah mengatakan bahwa saya terlalu banyak bicara. Dan permaisuri juga mengatakan bahwa saya hidup dan ceria. Apa Anda tahu betapa kentutnya? Kelinci Pingyun berkata dengan tidak senang, dan Xiaoyan merasa sakit kepala ketika mendengar kata-kata itu. Lincah dan ceria digunakan untuk menggambarkan Kelinci Pingyun. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat kelinci yang banyak bicara. Dibandingkan dengan Zhuyin yang tinggal di kedalaman Laut Hitam untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kelinci Pingyun memang ceria dan lincah. Yang lain mungkin tidak bisa menyelesaikan apa yang mereka katakan selama ratusan tahun. Di rumah lelang, barang-barang yang dilelang saat ini adalah semua hal yang tidak ada nilainya bagi Xiaoyan. Untuk Xiaoyan saat ini, tidak banyak hal yang menarik baginya. Saudara Taiwan, yang mulia. Di sebelah, saya mendengar suara Yonghe, samar-samar. Kelinci Pingyun mengerutkan kening sedikit berkerut. Dia menatap Xiaoyan. Apakah pria itu sakit? Kelinci Pingyun berkata dengan tidak sabar, dan Xiaoyan hanya tersenyum. Aku merasakan hal yang sama. Kelinci Pingyun tertegun sebelum bereaksi, menatap Xiaoyan dengan marah. Apakah kamu menunjuk dan memarahi kelinci? Xiaoyan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat keduanya mengabaikannya, Yonghe akhirnya tidak punya pilihan selain menyerah. Saat dia memalingkan muka, ada kilatan suram di matanya.
Pada saat inilah Xiaoyan tiba-tiba menoleh untuk melihat Yonghe mengerutkan kening. Pembunuh Qi. Penampilan Yonghe tampaknya kebetulan, tetapi Xiaoyan berpikir sebaliknya. Identitas orang ini penuh dengan keraguan. Setidaknya ketika dia mengklarifikasi identitasnya, semakin dia terlihat tidak berbahaya, semakin terlihat bahwa dia memiliki tujuan lain. Jika dia tidak dikirim oleh istana dewa berburu, lalu apa tujuan dia mendekatiku? Xiaoyan curiga. Tapi tidak peduli apa, Xiaoyan sangat berhati-hati terhadapnya, menjaga jarak sejauh mungkin. Di bawah sikap Xiaoyan, niat membunuh yang baru saja muncul adalah untuk mengungkap identitasnya. Jika kamu ingin membunuhku, kamu dapat melakukannya dalam kehampaan. Apakah itu karena dia takut pada kelinci Pingyun? Pada titik ini, Xiaoyan masih belum bisa memastikannya. Yonghe muncul di depannya satu demi satu. Xiaoyan tidak berpikir itu kebetulan. Kapan kamu akan menemukan permaisuri? Kelinci Pingyun gelisah, sepertinya hanya permaisuri yang ada di pikirannya dan tidak terlalu peduli dengan hal-hal lain. Jangan mencarinya, dia akan muncul ketika saatnya muncul, kata Xiaoyan perlahan. Melihat ke rumah lelang tanpa tergesa-gesa, tapi ada beberapa hal langka yang menarik perhatian Xiaoyan. Brosur materi diberikan kepada dia oleh pohon murbe dewa hitam. Selama itu adalah bahan yang dibutuhkan dalam brosur, Xiaoyan akan menerimanya terlepas dari harganya. Kelinci Pingyun ragu, jadi dia hanya bisa berjalan di sekitar ruangan. Sementara Xiaoyan minum teh dengan tenang dan akan membeli beberapa barang aneh dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, Kelinci Pingyun tidak dapat memahami Xiaoyan. Di antara barang-barang yang dibeli, ada bahan obat dan beberapa bahan. Jika Xiaoyan adalah ahli pemurnian iblis, Xiaoyan masih bisa mengetahuinya. Tetapi membeli beberapa batu dan logam adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Kelinci Pingyun. Apakah kamu masih membuat senjata dan baju besi sendiri? Kelinci Pingyun mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiaoyan tersenyum. Sedikit hobi. Kamu benar-benar punya banyak hobi. Kelinci Pingyun cemberut. Selanjutnya, kita akan melelang final dari 3 harta karun. Anda pasti sudah lama menantikannya. Suara menawan datang dari bagian terpenting rumah lelang. Saat suara itu keluar, itu menarik semua orang hampir secara instan tatapan manusia. Tatapan Xiaoyan dan Kelinci Pingyun langsung jatuh di tengah lapangan lelang. Melihat sosok jangkung namun tetap mempesona di tengah lapangan lelang. Sosok anggun memancarkan keindahan yang luar biasa yang membuat banyak orang terkesima karenanya. Apakah kecantikan ini baru di sini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia sangat cantik. Benar-benar baru di sini. Aku kenal semua orang di sini kecuali dia. Auranya terlalu kuat dan saya tidak tahu di mana balai lelang Ventin dapat menemukan kecantikan setingkat ini. Wanita itu baru saja muncul di atas panggung dan terjadi keributan dan seluruh balai lelang juga ada di sini. Tiba-tiba itu menjadi sangat hidup dan suara kerumunan menyebar dan semua orang berpikir bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Orang yang tidak pergi ke rumah lelang tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang wanita yang menyebabkan kegemparan di antara puluhan ribu orang. Melihat ini, Xiaoyan juga sedikit mengangkat alisnya. Setelah melihat wanita itu tersenyum, pandangannya langsung tertuju pada ruang kristal di lantai atas. Tidak ada kejutan di matanya yang indah, dan mereka bertemu dengan tatapan Xiaoyan dari kejauhan. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa wanita itu mengedipkan mata pada Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan tiba-tiba merasa kulit kepalanya mati rasa. Ini membuatnya menjadi sasaran kritik publik. Banyak mata marah langsung beralih ke arah Xiaoyan, dan bahkan Yonghe yang berada di samping menatap Xiaoyan dengan tatapan kosong. Dalam sekejap, Xiaoyan juga menjadi salah satu protagonis dari pelelang ini. Apakah permaisuri biasanya bermain seperti ini? Kata Xiaoyan dengan senyum asam. Saya telah membayangkan bagaimana permaisuri akan bertemu dengannya. Kemungkinan besar itu akan sangat misterius. Setidaknya tidak mudah terungkap.
Tapi yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah permaisuri akan muncul di depan semua orang dalam tampilan penuh seperti ini. Tentu saja, permaisuri mengenakan pakaian yang sangat tebal. Setidaknya orang yang tidak terlalu mengenal permaisuri tidak akan mudah mengenalinya pada pandangan pertama. Lagi pula, permaisuri menghilang terlalu lama dan selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang benar-benar melihat wajah asli permaisuri. Sebagian besar dari mereka datang ke sini karena mendengar tentang legenda permaisuri. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya mereka belum pernah melihat wajah asli permaisuri. Jadi meskipun permaisuri berdiri di antara kerumunan saat ini, sepertinya tidak ada yang melihat dan menyadarinya. Gadis lelang yang berdiri di rumah lelang saat ini adalah permaisuri yang telah menarik banyak orang ke bintang Vientiane. Prinsi Bingyun sudah berdiri di depan ruang kristal, menari dengan gembira dan melambai dengan panik pada permaisuri. Namun permaisuri tampaknya sangat menikmati perasaan ini. Suaranya yang lembut seperti angin musim semi terdengar perlahan lagi. Selanjutnya, kami akan mempersembahkan harta pertama kami hari ini. Semua orang akan menunggu dan melihat harta pertama yang dilelang. Suara permaisuri terdengar seperti batu besar yang jatuh ke danau yang tenang, dan dalam sekejap ada ribuan gelombang ombak berada di luar kendali. Anda bahkan dapat mendengar suara siulan seperti menggoda. Xiaoyan juga merupakan benang hitam saat ini. Dia sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan permaisuri. Semakin kuat sorakan, semakin besar senyuman di wajah permaisuri, memancarkan pesonanya secara maksimal. Tidak ada yang mengenalinya. Xiaoyan tidak bisa menahan nafas. Jika dia tahu bahwa juru lelang cantik di depannya adalah permaisuri yang dirindukan dan ingin dilihat semua orang, kegembiraan akan langsung meledakkan rumah lelang. Tidak banyak orang yang mengenal permaisuri, kecuali beberapa monster tua. Orang biasa tidak memiliki kesempatan untuk melihat wajah asli permaisuri. Tidak mengherankan jika mereka tidak dapat mengenalinya. Kelinci Bingyun akhirnya tenang. Setelah melihat permaisuri, itu mekar dengan senyum di wajahnya. Tapi dia juga merasakan kekaguman yang tulus pada Xiaoyan. Aku penasaran, apakah ini kebetulan atau kamu sudah tahu bahwa permaisuri ada di sini? Bingyun itu menatap Xiaoyan dengan curiga.